Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Manusia Beracun, bagian 6. Rangga menghentikan lari kudanya secara tiba-tiba. Ternyata seorang perempuan tua mengenakan baju hitam telah menghadang di tengah jalan. Tangan kanannya memegang cambuk berbentuk ekor kuda. Jubah hitam yang panjang, berkibar-kibar tertiup angin senja. Sementara Pandan Wangi yang berkuda di samping pendekar Raja Wali Sakti itu sudah mengenali perempuan tua itu, meskipun belum tahu namanya. "Hah, kau lagi, Cambuk Sakti?" dengus Rangga bernada kurang senang melihat perempuan tua itu menghadang jalannya. "Hik, aku akan selalu ada selama kau belum memenuhi tuntutanku, pendekar Raja Wali Sakti," tegas perempuan tua yang dikenal Rangga bernama si Cambuk Sakti. "Kakang, apa maksudnya?" tanya Pandan Wangi setengah berbisik. "Jangan dengarkan kata-katanya, Pandan, dia orang yang tidak waras," sahut Rangga. Hik, kau akan berkata lain tentang diriku, pendekar Raja Wali Sakti. Kalau saja kau persetan dengan cucumu, Cambuk Sakti. Sontak Rangga memotong cepat. "Sebenarnya aku tidak akan memaksamu, pendekar Raja Wali Sakti. Kau telah memenangkan sayembara yang kuadakan untuk cucuku Nilam Kencana. Hanya kau yang cocok menjadi suaminya, karena berhasil mengalahkannya," tegas si Cambuk Sakti. "Kakang, ada apa lagi ini?" tanya Pandan Wangi. Rangga tidak menyahuti, tapi langsung melompat turun dari punggung kudanya. Ringan sekali gerakan pendekar Raja Wali Sakti itu. Tak ada suara sedikit pun saat kakinya menjejak tanah berumput di depan kuda hitam tunggangannya. Sementara Pandan Wangi bergegas melompat turun, tapi hanya berdiri saja di samping kuda putihnya. Dia tidak mengerti, tapi berbagai macam dugaan mulai memenuhi benaknya. Satu masalah belum lagi selesai, kini muncul persoalan lagi. "Cambuk Sakti, sebenarnya aku juga tidak ingin berurusan denganmu. Sama sekali aku tidak pernah berniat mengikuti sayembaramu. Bahkan mendengar pun tidak pernah. Nilam Kencana sendiri yang tiba-tiba menyerangku tanpa alasan pasti. Sungguh, aku tidak punya maksud apa-apa, dan tidak melukainya sedikit pun. Aku hanya membuatnya tidak sadarkan diri untuk beberapa saat." Rangga mencoba menjelaskan duduk permasalahannya. "Aku tahu itu, pendekar Raja Wali Sakti. Dan tidak akan pernah kusangkal. Tapi bagaimanapun juga, kau sudah berhasil mengalahkan cucuku, dan sumpahku sudah jatuh. Siapa saja yang berhasil mengalahkan Nilam Kencana, maka dialah jodohnya. Dan kau harus menerimanya, pendekar Raja Wali Sakti," jelas Cambuk Sakti. "Tidak mungkin," dengus Rangga. "Tidak ada waktu lagi untuk berdebat, pendekar Raja Wali Sakti. Kau harus menikahi cucuku, atau memilih mati." Dingin sekali suara si Cambuk Sakti bernada ancaman. "Langkahi dulu mayatku, perempuan edan," bentak Pandan Wangi tiba-tiba. Gadis itu jadi panas mendengar semua pembicaraan itu. Rasa cemburunya menggelegak bercampur berang. Pandan Wangi percaya betul kalau Rangga tak mungkin akan menoleh pada wanita lain. Dan gadis itu sudah bisa menebak apa yang terjadi sebenarnya. Hik, Cambuk Sakti terkikik. "Bagus, memang hanya kau satu-satunya penghalang, kipas maut." Sret, Pandan Wangi langsung saja mengeluarkan kipas baja putihnya yang selalu terselip pada sabuk pinggang. Tapi kipas itu belum juga dibuka, dan hanya digenggam dengan tangan kanan. Perlahan kakinya melangkah menghampiri Rangga dan berdiri tegak di samping pemuda itu. "Kau masih kuberi kesempatan sekali lagi, pendekar Raja Wali Sakti. Atau lebih senang jika gadis itu enyah lebih dahulu," ujar Cambuk Sakti seraya tersenyum sinis pada Pandan Wangi. "Keparat," geram Pandan Wangi memuncak amarahnya. Bagaikan seekor kijang, si kipas maut melompat menerjang si Cambuk Sakti. Rir, cepat sekali gadis yang berjuluk si kipas maut itu mengebutkan kipasnya yang langsung terbuka lebar. Dengan jurus-jurus pendek yang cepat, gadis itu menyerang Cambuk Sakti. Tapi Pandan Wangi jadi tersentak juga, karena perempuan tua itu bisa menghindari setiap serangannya. Bahkan diiringi senyum sinis, dan kadang-kadang tawa terkikik mengejek. Tentu saja hal ini membuat si kipas maut jadi semakin gusar. Kiaat. Pandan Wangi meningkatkan serangan-serangannya yang semakin dahsyat. Kipas baja putih yang ujung-ujungnya runcing, berkelebatan cepat mengurung tubuh si Cambuk Sakti. Namun setiap serangannya selalu dapat dihindari dengan manis oleh Cambuk Sakti. Bahkan tiba-tiba saja,
lepas. Tep. Ah. Tiba-tiba saja Pandan Wangi memekik tertahan. Entah bagaimana kejadiannya, tahu-tahu tangan kiri si cambuk sakti bergerak cepat menepak pergelangan tangan kanan Pandan Wangi yang memegang kipas baja putih kebanggaannya. Dan tanpa terbendung lagi, kipas baja putih itu melayang terpental ke udara. Sejenak si kipas maut terkesiap. Belum lagi Pandan Wangi sempat melompat ingin mengejar senjata mautnya, si cambuk sakti sudah mengebutkan senjatanya yang berbentuk cambuk ekor kuda. Cetar. Ah! Pandan Wangi menjerit keras. Ujung cambuk yang berbulu halus itu tepat menghantam dada Pandan Wangi. Akibatnya, gadis itu terpental ke belakang sejauh beberapa tombak. Secepat itu pula si cambuk sakti melompat sambil berteriak keras. Buk! Satu tendangan keras bertenaga dalam tinggi mendarat di tubuh Pandan Wangi sebelum menyentuh tanah. Tak pelak lagi, gadis itu bergulingan beberapa kali sambil memekik keras agak tertahan. Tendangan cambuk sakti tepat menghantam perutnya. Mampus kau, Kiaat! Teriak cambuk sakti keras. Bagaikan seekor macan betina, perempuan tua itu kembali melompat sambil mengebutkan cambuknya ke arah tubuh Pandan Wangi yang masih bergulingan di tanah. Kiaat! Tiba-tiba saja Rangga melesat cepat bagaikan kilat. Kakinya merentang lurus ke depan, pendekar Raja Wali Sakti itu memotong arus si cambuk maut, dan sempat dikibaskan tangannya ke arah dada. Uts! Buru-buru si cambuk sakti melentingkan tubuhnya ke belakang, lalu berputaran 2 kali di udara. Dan manis sekali kakinya mendarat di tanah. Tepat pada saat itu, Rangga juga sudah berdiri kokoh di atas sepasang kakinya membelakangi Pandan Wangi yang tergeletak sambil merintih lirih. Rupanya kau lebih memilih mati daripada diberi kesenangan hidup. Dengus si cambuk sakti sengit. Cambuk sakti, kau jangan memaksakan kehendakmu. Nilam Kencana belum cukup umur untuk memilih calon suami. Dia baru berusia 15 tahun, dan masih banyak yang harus dilakukannya, ujar Rangga mencoba menyadarkan kekeliruan perempuan tua itu. Jangan mencari-cari alasan, pendekar Raja Wali Sakti. Kau tinggal pilih, menikahi Nilam Kencana atau mati. Bentak si cambuk sakti. Cambuk sakti, sebaiknya persoalan ini tidak perlu diperpanjang. Aku yakin, Nilam Kencana sendiri tidak menyetujui rencanamu. Dia masih belum dewasa, dan masih perlu banyak belajar untuk bekal hidupnya. Rangga tetap berusaha menyadarkan perempuan tua berjubah hitam itu. Cerewet, bentak si cambuk sakti geram. Baru saja Rangga akan membuka mulut lagi, tiba-tiba saja perempuan tua yang berjuluk cambuk sakti itu sudah cepat menerjang. Mau tidak mau Rangga terpaksa melayani perempuan tua itu. Dan, dipergunakanlah jurus 9 langkah ajaib. Kemarahan si cambuk sakti semakin memuncak, karena Rangga seperti bermain-main saja. Pendekar Raja Wali Sakti itu hanya berkelit dan menghindari setiap serangannya tanpa membalas satu serangan pun. Bahkan gerakan-gerakannya seperti mengejek. Cetar, cetar. Si cambuk sakti mengebut-ngebutkan cambuknya beberapa kali mengarah ke bagian-bagian tubuh Rangga yang mematikan. Namun dengan gerakan yang manis sekali, pendekar Raja Wali Sakti itu mampu berkelit. Bahkan tak satu pun serangan si cambuk sakti yang menemui sasaran. Tentu saja hal ini membuat perempuan tua berjubah hitam itu semakin berang, karena merasa dipermainkan pemuda berbaju rompi putih itu. Wih, tahan seranganku kali Elni, bocah sombong. Dengus si cambuk sakti geram. Cepat sekali perempuan tua itu merubah jurusnya. Dan kali ini Rangga tidak bisa lagi menggunakan jurus 9 langkah ajaib. Serangan-serangan yang dilancarkan cambuk sakti kali ini sungguh dahsyat dan sulit diterka arahnya. Uts! Rangga merunduk ketika ujung cambuk berbentuk buntut kuda itu menyambar kepalanya. Namun belum juga bisa menegakkan kepalanya lagi, mendadak si cambuk sakti melayangkan satu tendangan menyimpang mengarah ke perut. Cepat dan tidak terduga sama sekali, sehingga Rangga tidak sempat menghindarinya. Buk! HGHK! Pendekar Raja Wali Sakti itu terdorong beberapa langkah ke belakang. Dan belum lagi bisa menguasai keseimbangan tubuhnya, ujung cambuk buntut kuda itu sudah menggelegar menjilat dada. Ah! Rangga memekik keras. Seluruh rongga dada pendekar Raja Wali Sakti itu bagai terbakar, dan mendadak saja napasnya terasa sesak. Pada saat itu, si cambuk sakti sudah menyerang kembali. Rangga benar-benar tidak diberi kesempatan untuk bisa mengambil napas barang sejenak.
Pendekar Raja Wali Sakti yang baru saja pulih dari cedera akibat bertarung melawan iblis selaksa racun dan membuatnya bagai hilang ingatan itu, jadi bulan-bulanan si cambuk sakti. Rangga benar-benar tidak berdaya sama sekali. Tubuhnya jadi sasaran empuk setiap pukulan dan tendangan perempuan tua itu. Bahkan tidak terhitung lagi, berapa cambukan mendarat di tubuhnya. "Mampus kau, bocah keparat. Tidak ada yang boleh menghina cucuku," bentak si cambuk sakti sengit. Hiya, cambuk sakti mengangkat tubuh Rangga, dan melayangkan pukulan kerasnya ke wajah pemuda berbaju rompi putih itu. Kemudian disusul sebuah tendangan bertenaga dalam tinggi, sehingga membuat tubuh pendekar Raja Wali Sakti itu membumbung tinggi ke angkasa. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba meluncur sebuah bayangan merah ke arah pendekar Raja Wali Sakti. Belum lagi bayangan merah itu berhenti mencapai tubuh Rangga yang masih melayang di angkasa. Dari atas meluruk deras seekor burung raksasa berwarna hitam berkilat. Cepat sekali burung raksasa itu menyambar tubuh Rangga dan membawanya pergi. Pada saat tubuh Rangga dilemparkan ke udara oleh cambuk sakti, terlihat sebuah bayangan merah meluncur ke arah pendekar Raja Wali Sakti. Belum juga bayangan merah itu berhasil mencapainya, tiba-tiba dari atas meluruk deras seekor burung raksasa berwarna hitam. Cepat sekali burung itu menyambar tubuh Rangga dan membawanya pergi. "Nilam!" seru si cambuk sakti begitu mengenali bayangan merah yang berkelebat hendak menyambar tubuh Rangga tadi. Bayangan merah itu memang ternyata seorang gadis berwajah cukup cantik. Bajunya merah ketat, sehingga memetakan tubuhnya yang ramping dan indah. Setiap orang yang melihatnya tidak akan percaya kalau gadis itu masih berusia 15 tahun. Memang, tubuhnya benar-benar sudah berbentuk indah bagai seorang gadis dewasa. "Nenek kejam, kenapa ingin membunuh Kakang Rangga?" rungut Nilam Kencana memberengut. "Bocah keparat itu sudah sepantasnya mampus, Nilam," dengus si cambuk sakti. "Tapi, Kakang Rangga calon suamiku, Nek," rengek Nilam Kencana manja. "Lupakan saja, Nilam." "Tidak," sentak Nilam Kencana keras. Gadis itu memandang sosok tubuh ramping yang tergeletak di tanah. Pada saat yang sama, cambuk sakti juga berpaling menatap Pandan Wangi. "Siapa dia, Nek?" tanya Nilam Kencana. "Pandan Wangi, dia kekasih Rangga," jawab si cambuk sakti mantap. "Kekasih Kakang Rangga?" "Benar." Tidak ada seorang pun yang boleh merebut Kakang Rangga dari tanganku," dengus Nilam Kencana. Mendadak saja gadis muda berbaju merah itu melompat sambil berteriak keras. Tangannya terkepal erat mengarah ke kepala Pandan Wangi. Pada saat itu, Pandan Wangi tidak bisa berbuat lain, dan hanya mampu membeliak saja dengan sikap pasrah. Tapi belum juga Nilam Kencana berhasil menyerangkan pukulannya, tiba-tiba Kragehaka, wut! Mendadak seekor burung Raja Wali Putih raksasa meluncur deras menyambar tubuh Pandan Wangi yang tergolek di tanah. Sehingga pukulan Nilam Kencana hanya mengenai tanah tempat Pandan Wangi tadi terbaring tanpa daya. Si cambuk sakti terkejut bukan main, terlebih lagi Nilam Kencana. Gadis itu jadi terlongong mendongak ke atas, menatap burung Raja Wali Putih raksasa yang membawa Pandan Wangi dalam cakarnya. Kedua perempuan itu terbengong beberapa saat sampai bayangan burung raksasa itu lenyap dari pandangan. "Apa arti semua ini?" si cambuk sakti bertanya-tanya sendiri. "Nek, bagaimana ini?" rengek Nilam Kencana. Si cambuk sakti tidak bisa menjawab. "Nenek harus dapatkan Kakang Rangga untukku. Dia calon suamiku, Nek," rengek Nilam Kencana. "Ayo kita pulang saja, Nilam," ajak si cambuk sakti. "Tidak, aku akan mencari Kakang Rangga. Dia harus menikah denganku," sentak Nilam Kencana seraya melesat berlari cepat. "Nilam." Tapi Nilam Kencana sudah begitu jauh, karena mempergunakan ilmu meringankan tubuh yang cukup tinggi. "Dasar anak bengal," gerutu si cambuk sakti. Tapi perempuan tua berjubah hitam yang memegang senjata cambuk buntut kuda itu bergegas mengejar cucunya. Larinya begitu cepat karena mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sangat tinggi. Bahkan hampir mencapai taraf kesempurnaan. Si cambuk sakti memang seorang tokoh rimba persilatan yang cukup disegani baik kaum golongan putih maupun hitam. Segala tindak dan tingkah lakunya yang tidak beraturan membuat kesulitan dua golongan dalam rimba persilatan untuk menentukan golongan mana yang cocok untuknya. "Nilam, tunggu!" seru si cambuk sakti keras disertai pengerahan tenaga dalam tinggi. "Aku akan mencari Kakang Rangga, Nek."
Sahut Nilam Kencana juga keras. Kita cari sama-sama, Nilam. Bersambung ke Manusia Beracun 7. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.